Baik, kali ini kita akan membuat program struk belanja sederhana, di mana struk belanja itu adalah bukti pembelanjaan atau pembelian. Nah, nanti di program ini barang yang akan dibeli ini sudah kita berikan ini ya, daftarnya ya, baik nama maupun harganya itu ya. Nah, kita coba buat filenya dulu, membuat struk belanja sederhana itu ya, .py. Oke, ini datanya udah saya copy, ini kita kopas ya. Ini datanya antara lain ada sayur-sayuran ya, ini ya, lombok 1000 harganya, kangkung 200, sawi sekian, wortel sekian, buncis sekian, kentang sekian, kopi sekian, bayam sekian gitu ya. Oke, selanjutnya apa? Kita akan memberikan atau memperlihatkan atau menampilkan data yang sudah ada ini ya, data dalam bentuk array ini kita ini dulu ya, kita tampilin ya, datanya kita tampilin. Daftar barang ya, daftar barang yang tersedia gitu ya. Oke, selanjutnya adalah kita menampilkan. Kita menggunakan perulangan ya, menggunakan for apa nih? Ini karena sayuran ya sayuran gitu ya. For sayuran di dalam data itu ya. Nah, ini kita mau cetak gitu ya. Mau kita cetak, kita cetak nah, kita cetak berupa variabel. Berarti nah, nama variabelnya adalah sayuran ya. Sayuran pada indeks ke 0 ya. Kemudian kita coba untuk membuat ini apa? Jarak ya atau apa spasi gitu ya. Nah, itu ya. Jarak atau spasi, jarak atau spasi bukan di sini ya, bukan di sini ya, bukan di sini. Jadi ada di luar sini ya. Nah, ini kemudian satunya lagi adalah sayuran pada indeks ke 1, yaitu harga ya kan. Ini yang ke 0, ini yang ke 1 gitu ya. Pada data itu. Oke, kita coba tampilin. Kita coba tampilkan. Nah, nih kangkungnya kok mencelat ke sini nih ya. Coba kita apa ya? Nah, ini G-nya kita hilangin aja ya, kangkung gitu aja. Biar rapi. Nah, ini ya. Sepertinya ada rapi ya. Oke, selanjutnya kita buat karena sudah ada pilihannya, ya kita buat ini inputan ya, menginputkan sayuran yang kita pilih.
Kita copy ya, kita print. Nah, ini. Pilih sayuran yang telah ada dalam daftar, itu ya. Akhiri pilihan dengan ketik 0 ini ya. Nah, ini 0 ini. Kalau diketik 0 maka berakhir gitu ya milihnya. Nah, ini sekarang pilihannya kita masukkan ke dalam variabel apa? Sayuran terpilih. Karena kan memilih itu ya. Input ya. Input sayuran gitu ya. Sayurannya apa? Dipilih itu ya. Oke, kemudian oke ya, sebelumnya nanti kan kita harus ini ya. Pilihan ini kan sama dengan pembelian ya. Nah, berarti kita membuat tempatnya dulu. Dalam bentuk apa? Dalam bentuk array. Pembelian. Ya. Pembeliannya dalam bentuk array ya. Jadi nanti datanya sayuran terpilih, jumlahnya itu kita masukkan di dalam pembelian gitu ya. Kemudian, nanti kita kasih ini, kita kasih akhiri ketik 0 ini ya. Ini untuk mengakhiri perulangan. Nah, di sini kita belum membuat perulangannya gitu kan. Kita bikin perulangannya menggunakan while. Nah, ini untuk while true. Nah, gitu. Selama benar ya dia akan looping terus. Nah, gini. Nah, kemudian di sini kita membuat ininya. Untuk mengakhiri. Jika sayuran terpilih ya, kita ketikkan 0 gitu ya. Maka break. Nah, gini. Ini. Jika sayuran terpilih kita masukkan adalah 0, maka break gitu ya. Kemudian kita juga memasukkan jumlah ya. Memasukkan jumlah dari sayuran terpilih. Bentuknya apa? Datanya integer gitu kan. Input jumlahnya berapa sayurannya. Itu ya. Nah, jumlahnya berapa sayurannya gitu. Nanti kemudian setelah itu datanya ini ya, baik sayuran yang dipilih dan jumlahnya kita masukkan di ini tadi di variabel pembelian. Nah, ini. Pembelian apa kalau array titik append itu ini ya. Append kemudian ini kita kasih ini aja. Append kemudian jadi kan ada tiap ini ya. Berarti sayuran ya, sayuran berarti. Ini sayuran. Jadi nanti variabelnya di pembelian itu sayuran.
sayuran sayuran itu nanti yang diinputkan adalah sayuran terpilih, ya. Kemudian koma, berarti apa? Komanya nanti adalah jumlah itu ya. Nah, jadi di dalam variabel pembelian nanti ada data sayuran ini, kecil aja ya. Sayuran terpilih dan jumlah. Gitu. Nah, jumlahnya itu adalah apa tadi? Jumlahnya adalah tadi jumlah sayuran terpilih. Nah, ini. Oke. Dan ini akan continuous gitu ya. Nah, continue. Nah, sekarang apakah program yang kita buat sudah bisa jalan? Nah, tentunya kita coba dulu. Kita membuat ininya dulu. Kita membuat penampungnya dulu. Berarti kita harus ini mencetak dulu di pembelian nanti akan tampil tidak gitu data yang kita pilih gitu ya. Nah, ini seperti ini. Oke, kita coba dulu. Kita simpan. Kemudian kita jalankan. Nah, pilih sayuran yang telah ada di dalam daftar ya. Kita pilih yang di sini aja. Nah, misalkan kita pilih pilihannya harus namanya tepat ya, jangan beda. Nanti kalau beda, nah di sini harus buat programnya sih, tapi kita bikin yang sesuai dulu aja ya. Misalkan kita memilih Lombok. Nah, Lombok jumlahnya berapa? Misalnya jumlahnya 5. Kemudian pilih sayuran apalagi? Wortel. Jumlahnya berapa? Jumlahnya 3. Kemudian kita pilih kubis. Jumlahnya 7 misalkan. Kemudian buncis. Buncis kita pilih jumlahnya 4. Nah, ini kita sudah ya, 0 aja ya. Nah, ini. Nah, datanya sudah masuk kan? Sayuran lombok jumlah 5, sayuran wortel ini ya. Oke ya. Oke, datanya berarti sudah masuk gitu. Datanya sudah masuk. Kemudian di sini kita delete gitu ya. Nah, kalau sudah kita tinggal membuat daftar pembeliannya atau struknya gitu ya. Struknya kita buat berarti kan nanti ada total pembelanjaan. Nah, kita membuat variabel total ya, inisialisasinya di awal pembelanjaan kan 0 ya. Kemudian kita buat ini ya, apa ini, bentuk kayak seolah-olah adalah struk belanja, atau kita bikin baris baru aja ya. Nah, di sini supaya bagus. Nah, gini. Nah, gini. Ini berapa ini? Kira-kira tengahnya di mana ini? Anggap aja di sini ya. Kita bikin tulisan struk belanja. Nah, ini. Kemudian kita bikin ini ininya ya.
kepala tabelnya ya. Kan di ini ya, di struk kan ada tabel-tabel gitu kan. Nah, ini kita bikin ini. Nama barangnya ya. Nama barang ya. Nama barang kemudian slash T. Nah, supaya ini tadi kayak tadi ya, supaya ada spasi gitu ya. Harga slash T ini. Jadi rapi gitu ya. Harga kemudian nanti juga memuat jumlah slash T, kemudian tambah lagi subtotal. Nah, subtotal itu maksudnya ya jumlah dari pembelian sayuran tadi dikalikan dengan harga, nanti harganya sini. Kemudian terlalu panjang ya. Ya, kemudian kita buat lagi print garis lagi ya. Oke, selanjutnya kita buat ini sama kayak yang di atas ini ya, looping ya. Nah, looping ini untuk menampilkan ya, sekarang kan datanya sudah ada di variabel pembelian. Nah, ini kita tinggal menampilkan gitu ya. Nah, gitu. Berarti kita bikin lagi for ya, item-item tadi. Item-item yang kita cetak tadi ya. Item dari mana? Di mana? Di pembelian. Nah, gitu ya. Nah, kemudian kita harus ingat bahwa tadi di pembelian itu ada apa tadi pembelian? Ada sayuran dan jumlah itu. Jadi di sini kita masukkan ini apa? Itemnya kita masukkan dalam variabel misalnya nama sayur gitu ya. Nama sayur ngambilnya di pembelian apa? Pada item apa ya tadi? Item sayuran gitu ya berarti ya. Item sayuran. Nah, ini. Kemudian eh, jumlah. Jumlah sama dengan item item apa? Item jumlah juga gitu. Nah, di sini ya. Di sini sayuran, di sini jumlah. Kan namanya kayak yang kita ambil ya. Jumlah. Jumlah gitu ya. Oke. Kemudian nih kita harga harga kita kasih ini ya. Karena tadi kan enggak pernah ada variabel harga. Nah, di sini harga nanti mengacunya di sini nih. Nah, karena kan belum ada pembelanjaan ya harganya nol itu ya. Kemudian kita masuknya di sini. Masuk pada ini, pada data yang seperti ini ya. For ya. For sayuran ya. For sayuran in data ya.
Ini datanya, sayuran, data, ya. Jika, nah, jika sayuran pada 0, nah ini ya, maksudnya 0 itu ini, pada indeks 0 ini ya, pada indeks 0 ini namanya sama dengan yang dipilih. Nah, yang dipilih tadi mana? Yang dipilih adalah nama sayur. Ya, nama sayur. Nah, nama sayur tadi di mana nanti? Nama sayur kan ada di sini ya. Kemudian harganya berarti harganya berarti pada apa? Nah, jika nama sayur ini tadi ya, di pembelian ini ya, nama sayur, terus harga berarti pada apa? Sayuran pada posisi ke satu. Nih ya. Nah, jadi supaya nanti sama gitu loh pada apa pada row yang sama itu ya. Jika sayuran ke 0, kemudian nama sayurnya maka melekat harganya gitu ya. Itu. Nah, nah maka ini nanti dia juga artinya di sini untuk menempelkan nah sayuran ini maka harganya ini, sayuran ini maka harganya ini gitu. Nah, itu kita membuatnya di sini. Kalau sudah, nah kita break ya ininya looping dari sayuran ini gitu ya. Kemudian kita membuat nilai subtotal. Nah, subtotalnya itu dapat dari harga, nah, harga dikali ini di pembelian, nah jumlah harga dikalikan jumlah itu ya. Kemudian kita hitung lagi ya pada pembelian kan masih. Nah, kita hitung totalnya ya. Total dari ini. Total itu adalah penjumlahan dari semua subtotal. Subtotal gini ya. Oke. Nah, setelah itu nah ini baru dicetak ya, dicetak pada tempat ini. Pada struknya gitu ya. Yang kita cetak adalah ini. Karena memuat variabel-variabel maka ini ya. Nama sayur gitu ya. Nama sayur kemudian kita kasih slash t double gitu ya. Kemudian harga ya kan? Kan ada tuh harga ada tuh tadi. Harga Bentar. Kenapa ini? Ayo. Kenapa ini? Kenapa ini? Nah, ini kita kasih ini ya. Nah, ini. Karena ini kan menampilkan dong. Harga ya, nama sayur,
harga ini kurang slash T lagi harga, kemudian ini adalah jumlah itu ya. Setelah itu kita kasih spasi lagi adalah subtotal. Ya, nanti di ininya ada nama sayur, ada harga, jumlah dan subtotal gitu ya. Nama barangnya itu. Nama barangnya sama sayur, harga, ya bener kan tadi. Harga, jumlah dan subtotal. Oke. Nah, sekarang kita buat garis lagi ya. Kita kopikan dari atas saja. Kemudian di sini kita print ya. Kita print total belanja. Total belanja. Kita kasih spasi 3 kali ya. Variabelnya apa? Variabelnya total gitu. Nah, gini. Ini karena ada variabel maka kita kasih ini. Oke, selanjutnya kita kasih ini ya, garis bawah. Nah, di sini kita kasih nah, gini. Print lagi. Nah, biasanya setelah belanja keluar struk terus kasih ucapan terima kasih gitu ya. Oke, sepertinya kita telah membuat ya, enggak tahu ini sudah benar atau enggak gitu atau sudah jalan atau enggak. Kita coba ya. Nah, nih. Sayuran yang kita pilih Lombok jumlahnya berapa? 7. Sayurannya lagi sawi 5, bayam 6, wortel kita butuh 4. Sudah ada 4 item kayaknya udah cukup ya belanjanya. Nah, ini sekarang kita coba struk belanjanya, nama barang Lombok harganya 1.000 dikalikan 7 7.000. Kemudian sawi ini harganya 250. Nah, ini kita coba cek di sini ya. Nah, Lombok 1.000 ya. Sawi 250 dikalikan 5 ini segini. Kemudian bayam 150 jumlahnya 6 900. Kemudian wortel 500. Nah, ini
jumlahnya 4, 2.000, total belanjanya 11.150. Ini kayaknya kebanyakan, mungkin 2 aja. Nah, gitu ya. Sepertinya segitu. Kita coba lagi untuk belanja lagi. Nah, kita coba belanja lagi. Kita run ya. Kita pilih sayurannya, lombok, kemudian jumlahnya 7. Kemudian kita butuh kubis, jumlahnya 5. Kemudian sawi, kita butuhnya berapa? 5 juga misalkan. Kemudian kita butuh wortel, jumlahnya mungkin 6. Kemudian tambah kentang gitu ya. Kentang jumlahnya misal 6 ini. Dan dah ya, 0 ini ya. Setelah berakhir, nah sekarang kita coba cetak. Nah ini. Lomboknya kok nggak keluar nih. Lomboknya nggak keluar harga nih. Atau lomboknya gratis kali ya. Kita ulang lagi. Kita ulang lagi. Di sini kita benahin lagi juga di bagian ininya. Di program mungkin di sininya kita berikan spasi mungkin ya. Mungkin spasi gini mungkin. Enggak ya kayaknya ya. Enggak apa-apa. Yang penting udah kayak ini ya. Nah, ini. Kita coba uji coba lagi ya. Tadi lomboknya kok nggak keluar. Nah, ini kita clean screen dulu. Kemudian kita coba bikin lombok ya. Jumlahnya berapa? 4 gitu ya. Terus sayuran ininya sawi 7, kemudian buncis kita butuh 7, kemudian wortel kita butuh berapa wortel? 5, tambah lagi bayam. Bayam kita butuh 4. 0 ini ya. Nah, ini udah. Nah, demikian ya, bikin program struk sederhana menggunakan bahasa Python gitu ya. Ini lombok. Nah, ini kita coba cek ya. Kita cek. Kita cek. Lombok 1000 kali 4, 4000, sawi 250 kali 7, 1750, buncis 642.000, wortel 500 kali 5, 2500, bayam 150 kali 4, 600, di total 13.050. Nah, demikian video program Python sederhana untuk membuat struk belanja ya. Semoga bermanfaat dan bisa dikembangkan dalam bentuk yang lain. Terima kasih.